diskusi yang kreatif dan tentunya untuk berkarakter baik. Semoga kegiatan debat terbuka di hari ini semua bisa memilih, menyimak apa yang disampaikan visi misi oleh seluruh kandidat, sehingga kalian besok dengan saya juga sedikit ada pantun. Pergi liburan ke kota Ciamis, membawa oleh-oleh sebuah gergaji. Kita harus cerdas dalam memilih ketua OSIS. Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan debat terbuka. Anak-anak pilih tempat yang nyaman sehingga akan mendekatkan dengan kita dan bisa menentukan siapa calon ketua OSIS. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan selamat melaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu saya pernah bilang, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rashid Dimaji Setio Laksono dari kelas 8A. Ya, tepuk tangan buat Bima dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelia Ramadhani Ohadana dari kelas 8D. Calon ketua OSIS nomor urut 2. Oke, Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 11 Kota Bekasi, Ibu Tri Wardani Ningsih. Teman-teman semua, perkenalkan, nama aku Elisa Ayukus Mastuti. Aku dari kelas 8D dan aku selaku camat kelas nomor urut 3. Oke, tepuk tangan buat Elisa. Masing-masing camat kelas menyampaikan kembali visi dan misinya. 3. Segmen kedua, masing-masing camat kelas akan mengambil nomor secara random, kemudian berisi pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan itu ada 3 jenis soal, ada visi misi, leadership, dan manajemen organisasi. Yang keempat, waktu menjawab pertanyaan untuk masing-masing camat kelas ada 1 menit dimulai dari camat kelas mulai bicara. 5. Setelah camat kelas menyampaikan jawabannya, camat kelas lainnya menanggapi jawaban tersebut dalam waktu maksimal 30 detik. Setelah itu, camat kelas yang mendapatkan pertanyaan boleh menanggapi kembali. Yang keenam, segmen ketiga masih dengan aturan yang sama. 7. Segmen keempat, masing-masing camat kelas saling memberikan pertanyaan untuk kemudian ditanggapi kembali oleh yang bertanya. Waktu menjawab 1 menit, waktu menanggapi 30 detik. Untuk segmen kelima, camat kelas mendapat pertanyaan dari audiens. Audiens itu guru dan siswa atau mungkin yang lainnya, ya. 1 pertanyaan yang sama akan dijawab oleh semuanya. Yang ketiga, selama camat kelas menjawab pertanyaan, mohon diperhatikan, audiens atau para pendukung tidak diperkenankan sengaja mengganggu konsentrasi camat kelas yang sedang menjawab dengan membuat kegaduhan. 10. Seluruh hadirin dimohon untuk mengikuti acara sampai selesai dengan tertib. Dan yang terakhir, pendukung akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan yel-yel dukungannya nanti. Baik, kita akan segera mulai. Tadi gimana Bu pertanyaannya? Bagaimana program Angel nih sebagai ketua OSIS? Kan kita kan punya visi juga di sekolah untuk mewujudkan sekolah yang ramah. Ramah anak itu berarti kan bebas dari perundungan gitu. Nah, bagaimana Angel bisa mewujudkan visi sekolah yang mungkin juga sejalan dengan visi Angel sebagai ketua OSIS? Silakan. 1 menit dari Angel berbicara. Yang pasti program anti bullying ya Bu, karena masalah paling utama dalam sekolah itu pasti bullying. Nah, di sekolah kita itu ada namanya program agen perubahan. Nah, saya sebagai calon ketua OSIS, nanti sebagai ketua OSIS saya akan mewujudkan, emang dari sekarang sih Bu, saya udah mewujudkan program
teman supaya saling nyaman, nggak tertekan gitu di sekolah. Jadi sebagai OSIS, sebagai siswa semuanya di sini, kita harus mewujudkan programnya agen perubahan. Itu sih Bu. Oke, sejalan dengan program agen perubahan ya. Baik, terima kasih Angel. Dalam program yang Elisa akan buat, program apa yang akan melibatkan seluruh siswa, tidak hanya pengurus OSIS saja? Silakan. Terima kasih Bu Dian. Kalau pertanyaannya tadi, program apa yang melibatkan seluruh siswa? Dari program saya ini banyak sekali yang melibatkan seluruh siswa, dimulai dari pembentukan karakter dan juga mengembangkan minat bakat. Jadi sebenarnya visi saya itu fokusnya lebih ke pembentukan karakter dan minat bakat. Kenapa? Karena menurut saya di mana-mana itu yang penting itu karakter, yang kedua mengenal bakat saya itu di mana gitu. Karena dari pengalaman saya saat mengalami fase perubahan dari anak-anak ke remaja, saya tuh ya sempat kayak bingung gitu pun nanya-nanya ke diri saya, sebenarnya saya siapa sih gitu. Jadi menurut saya dari pengalaman saya buat visi-misi yang menekan untuk karakter dan juga bagaimana cara mencari minat dan bakat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Elisa. Baik, siap ya Elisa ya. Untuk pertanyaan nomor 4, Elisa, bagaimana caramu memberi contoh yang baik kepada seluruh siswa? Silakan dijawab. Terima kasih Bu Ita atas pertanyaannya. Bagaimana cara saya memberikan contoh kepada seluruh siswa? Yang pertama, saya akan lebih sering mengevaluasi diri saya sendiri karena sebagai pemimpin itu kan dimana-mana sebagai contoh. Dan sebelum memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Dengan cara bagaimana tuh? Kayak misalnya bakat minat kita apa sih? Apa yang bikin kita senang? Itu juga bagian dari memimpin diri sendiri. Karena memimpin diri sendiri itu bukan tentang kita nyuruh-nyuruh, tapi memimpin diri sendiri bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan kenal akan diri sendiri. Jadi kalau saya jadi pemimpin, saya akan perbaiki diri sendiri dulu dan juga contoh yang baik gitu. Oke, menurut kamu lebih penting mana? Pemimpin yang tegas atau pemimpin yang ramah? Terus jelaskan alasannya. Paham Angel ya? Siap, silakan menjawab. Sebelumnya terima kasih Bu Ita, saya ingin menjawab. Jadi tadi pertanyaannya, lebih penting mana pemimpin yang tegas atau pemimpin yang ramah? Kalau menurut saya pribadi, menjadi pemimpin itu harus balance ya Bu. Harus ada tegasnya, harus ada ramahnya. Karena kita sebagai pemimpin itu bertujuan supaya anggota-anggota kita itu menjadi disiplin, tapi juga nyaman sama kita Bu. Jadi kita harus balance dua-duanya, tegas dan ramah. Tuh Bu. Ya, terima kasih jawabannya Angel. Oke, pertanyaan leadership untuk Bima. Sikap apa yang paling penting dimiliki seorang ketua OSIS? Sekali lagi, sikap apa yang paling penting dimiliki seorang ketua OSIS? Coba jelaskan mengapa. Terima kasih. Terima kasih Bu Ita atas pertanyaannya. Izin menjawab ya. Menurut saya sikap yang paling penting adalah sikap tanggung jawab. Misalkan ketua OSIS tidak punya tanggung jawab, nah itu harus kemana-mana. Misalkan ada rapat nih hari itu juga. Nah misalkan dia tidak punya tanggung jawab, pasti dia akan meninggalkannya. Dan begitu juga pada acara-acara lain. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya, saudara. Dari Angel dulu ya. Angel nomor berapa? 4. Angel, Ibu mau tanya sama kamu, seandainya nanti Angel sudah jadi ketua OSIS, bagaimana cara Angel membagi tugas agar semua pengurus OSIS itu aktif dan bertanggung jawab? Karena sekarang ini ada pengurus OSIS yang pasif gitu ya, dia tuh cuma nongol pas lagi ada event tertentu aja gitu. Nah tapi selama itu tuh pasti malah kadang-kadang diundang pun ya nggak datang. Nah gimana caranya Angel nanti membagi tugas? Terima kasih. Sebelumnya terima kasih Bu Dian, saya ingin menjawab. Jadi bagaimana cara saya untuk
OSIS itu menjadi aktif, tidak pasif lagi seperti sebelumnya. Yang pasti kalau untuk membagi tugas ya Bu, pasti saya membagi tugas sesuai kemampuan mereka masing-masing. Seperti kata Kak Aida sebelumnya, kita sebagai ketua OSIS harus mengenali karakter anggota-anggota kita semuanya. Misalkan yang ini tuh beda, yang itu beda, kita harus mengenali semuanya Bu. Jadi tiap ada tugas, ada program apapun itu, kita harus membagi tugas sesuai kemampuan mereka masing-masing. Tapi nggak semuanya juga harus mengikuti kemampuan mereka juga sih Bu, karena emang harus dipelajari terus-terusan. Terus kalau untuk anggota yang pasif, sebenarnya itu ada beberapa faktor Bu. Emang ada yang pada dasarnya emang malas aja ikut OSIS, ada yang emang gak mau ikut pergaulannya OSIS, ada juga yang gak nyaman karena pergaulannya OSIS itu beda sama dia. Nah, sebagai ketua OSIS, saya Jawabannya Angel sependapat atau enggak? Silakan. Ya. Ayo berdiri. Menanggapi jawaban Angel kan itu ada sanksi. Nah, misalkan dia tidak ikut sekali. Nah, itu sanksinya apa? Kan misalkan udah 3 kali nih, pasti langsung lapor ke pihak sekolah. Nah, kalau sanksi 1-2 kali itu sanksinya apa? Terima kasih. Karena bukannya